Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan Olimpiade Matematika. Kali ini saya bahas soal Olimpiade Matematika SMA tingkat kota tahun 2020 nomor 6. Diketahui S adalah himpunan semua titik X, Y pada bidang kartesius dengan X, Y bulat. Dengan ketentuan X dari 0 sampai 20 dan Y dari 0 sampai 19 ya. Jadi gini. Ini 0, 20 di sini. Ini 0, 19 untuk Y di sini ya gitu. Berarti nanti area S itu ada di dalam sini nih. Gitu. Disinilah S-nya bersemayam ya. Gitu. Nah, sekarang ini banyak cara berbeda, banyak cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga berada di S ya gitu. Jadi nanti kalau di sini ada dua titik P dan Q ya. Nah, seret. P dan Q ya. Koordinatnya bulat-bulat semua ya, P sama Q ini. Nah, di sini ada titik tengah, nggak baca R ya. Gitu. Nah, di sini R ini juga anggota S, jadi R-nya itu nggak boleh ngandung pecahan. Gitu. Berarti kalau nggak ngandung pecahan gini, ini ada catatan ya, dua titik P, A, B, Q, C, D berbeda jika A tidak sama dengan C atau B tidak sama dengan D. Nah, sekarang ini ya, supaya apa ya R-nya ini nggak pecahan gitu ya. Nah, maka nanti A dan C ya kalau saya jumlahkan harus genap. Nah, berarti nanti syaratnya apa? A dan C sama-sama genap. Atau sama-sama ganjil. Kenapa sama-sama ganjil bisa? Ya, bisa. Kalau misalkan di sini X-nya 3, di sini 9 gitu ya. Nah, 3 tambah 9, 12. Jumlahnya genap kan? 12 bagi 2, 6. Oh, berarti di sini 6 itu ya. Gitu. Nah, terus begitu juga untuk ini B dan D itu harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ya, itu. Kemudian dua titik P dan Q berbeda jika A tidak sama dengan C atau B tidak sama dengan D. Nah, ini kalimatnya harus dipahami baik-baik. Jika A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D, maka P dan Q berbeda. Itu ya. P dan Q berbeda. Nah, kalau misalkan ada implikasi gini ya, jika M maka N. Bentuk ini akan senilai dengan negasi N, maka negasi M. Kontraposisi. Jadi artinya tolong dinegasikan ini ya. Jika P dan Q sama, ya, baik kontraposisi gini, maka A tidak sama dengan C atau ini nulis ataunya salah ya. Atau ini harus kebalik ini. Nah, maka ini saya negasikan ya gitu. Maka A sama dengan C dan B sama dengan D ya gitu. P dan Q sama jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Artinya dua titik yang sama, A sama dengan C, B sama dengan B. Kalau misalkan A sama dengan C, tapi B dan D-nya nggak sama, itu pun dianggap titik berbeda, gitu ya. Jadi yang itunya harus kita pahami. Terus kemudian ini pasangan PQ dan QP, ini bukan koordinat ya, bukan koordinat P, Q dan QP. Pasangan titik PQ dan QP dianggap sama. Artinya apa? Maksudnya gini, kalau saya udah dapat titik di sini ya, titik P-nya 1,2 dan Q-nya 5,7 ya gitu. Terus saya bikin titik lagi, P-nya 5,7 dan Q-nya 1,2. Nah, ini nggak boleh gitu. Karena nanti sama aja nih. Ya, tengah-tengahnya nanti ada di sini ya, R. Toh soal aslinya nggak ada PQ ini kan. Nah, jadi nggak bisa kita tukar-tukar ya. Jadi bukan permutasi lah istilahnya. Ini cukup kombinasi. Oke. Nah,
sekarang kita lanjut untuk mengerjakan soalnya. Nah, sekarang kita pilih titiknya ya. AC-nya di sini, kemudian BD-nya di sini ya. AC itu bagian absis ya, AC, yaitu dari X, kemudian BD dari Y. Jadi nanti ketika misalkan X dari 0 sampai 20 ya. Ini banyaknya bilangan genap. Di sini ada, lihat ya, ini ada 21 bilangan nih, dari 0 sampai 20. Nah, nanti yang genap ada 11 dan yang ganjil ada 10. Kemudian Y tadi itu dari 0 sampai 20. 19 saja ya, ini total 20 bilangan di mana yang genapnya ada 10 dan yang ganjilnya juga 10. Itu. Nah, sekarang ini berarti total 21. Ini total 19 ya. Ini untuk milih AC dan ini untuk milih BD. A dan C ini harus punya paritas yang sama, jadi sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi kalau A-nya saya pilih ada 11, maka C-nya juga 11 kemungkinan nih gitu. Jadi banyak cara milih A dan C, nanti segini nih. Kalau A-nya di sini ada 11, C-nya juga 11 karena harus sama-sama genap nih gitu. Berarti nanti tinggal 11 kali 11 atau 11 kuadrat. Kemudian kalau A-nya ganjil, maka C-nya juga ganjil. Maka nanti 10 kali 10 gitu ya. 10 kuadrat ya, 121 tambah 100 berarti 221. Nah, sementara yang di sini itu berarti dengan cara yang sama tinggal 10 kuadrat tambah 10 kuadrat ya, sehingga nanti ketemunya 200. Gitu deh. Kemudian banyak cara masangkan P dan Q ya. Yaitu nanti A, B, C, D ini saya pasangkan semua kan berarti tinggal saya kalikan antara ini dengan ini ya. 221 saya kali 200 ya. Berarti 221 saya kali 200. Gitu. Nah, sekarang gini ya. Cuman pilihan kita ini ada yang berimpit ya. Tadi ketentuannya gimana? Nggak boleh sama seluruhnya ya. A sama dengan C, B sama dengan D. Nah, itu nggak boleh. Itu berarti dua titik berimpit ya. Nah, sekarang yang berimpit ada berapa nih? Ya, sebanyak titik di sini yaitu nanti 21 saya kali 20. Jadi banyak kondisi di mana A sama dengan C dan B sama dengan D itu sebanyak 21 saya kali 20. Sehingga nanti ketemunya 420. Nah, jadi sekarang kalau kita hitung banyaknya pasangan PQ yang tidak berimpit ya. Oh ya, ini tadi banyak pasangan PQ itu sebanyak 44200 gitu ya. Berarti nanti tinggal saya kurang ini 44200 dikurangi 420. Nah, ini nilainya adalah 43.780. Cuman di antara titik yang kita dapat ini nggak sepenuhnya memenuhi gitu ya. Nah, di sini masih ada kondisi di mana kondisi ini tadi ya, P dan Q-nya itu saling bertukar tempat gitu. Jadi kondisi P dan Q saling bertukar tempat. Karena di soal nggak ada istilah PQ gitu ya. Jadi kalau P-nya di sini, Q-nya di sini atau saya tukar itu sama aja. Jadi nanti yang memenuhi ya udah tinggal saya bagi dua karena di sini pasti ada yang saling bertukar ya. Banyak PQ yang memenuhi. Empat tiga tujuh 80 dibagi 2. Ini hasilnya adalah hasilnya 21890 ya. 21.890 ya. Ini hasil akhirnya.